Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di channel Hikmah Alam. Apa kabar semua sahabat-sahabat yang beriman? Terima kasih bagi yang sudah menonton dan subscribe channel saya. Semoga Allah memberikan kesejahteraan, kesehatan, dan dilimpahkan rezekinya serta dimudahkan segala urusannya. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya tekan tombol subscribe terlebih dahulu di bawah kolom video ini. Oke, kali ini kita akan membahas kisah sejarah dari Sunan Gresik, atau yang biasa dikenal dengan sebutan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jauh sebelum Maulana Malik Ibrahim datang ke Pulau Jawa, sebenarnya sudah ada masyarakat Islam di daerah-daerah pantai utara, termasuk di desa Leran. Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya makam seorang wanita bernama Fatimah binti Maimun yang meninggal pada tahun 475 Hijriah atau pada tahun 1082 Masehi. Jadi sebelum zaman Wali Songo, Islam sudah ada di Pulau Jawa, yaitu daerah Jepara dan Leran. Tetapi Islam pada masa itu belum berkembang secara besar-besaran. Maulana Malik Ibrahim yang lebih dikenal penduduk setempat sebagai kakek bantal itu diperkirakan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Beliau berdakwah di Gresik hingga akhir wafatnya, yaitu pada tahun 1419 Masehi. Pada masa itu, kerajaan yang berkuasa di Jawa Timur adalah Majapahit. Raja dan rakyatnya kebanyakan masih beragama Hindu atau Buddha. Sebagian rakyat Gresik sudah ada yang beragama Islam, tapi masih banyak yang beragama Hindu atau bahkan tidak beragama sama sekali. Dalam berdakwah, kakek bantal menggunakan cara yang bijaksana dan strategi yang tepat berdasarkan ajaran Al-Quran, yaitu, hendaklah engkau ajak ke jalan Tuhanmu dengan hikmah kebijaksanaan dan dengan petunjuk-petunjuk yang baik, serta ajaklah mereka berdialog atau bertukar pikiran dengan cara yang baik. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Ada yang menyebutkan bahwa beliau berasal dari Turki dan pernah mengembara di Gujarat, sehingga beliau cukup berpengalaman menghadapi orang-orang Hindu di Pulau Jawa. Gujarat adalah wilayah negeri Hindia yang kebanyakan penduduknya beragama Hindu. Di Jawa, kakek bantal bukan hanya berhadapan dengan masyarakat Hindu, melainkan juga harus bersabar terhadap mereka yang tidak beragama maupun mereka yang terlanjur mengikuti aliran sesat. Juga meluruskan iman dari orang-orang Islam yang bercampur dengan kegiatan musyrik. Caranya, beliau tidak langsung menentang kepercayaan mereka yang salah itu, melainkan mendekati mereka dengan penuh hikmah. Beliau tunjukkan keindahan dan ketinggian akhlak Islami sebagaimana ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari huruf-huruf Arab yang terdapat di batu nisannya, dapat diketahui bahwa Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah si kakek bantal, penolong fakir miskin yang dihormati para pangeran dan para sultan ahli tata negara yang ulung. Hal itu menunjukkan betapa hebat perjuangan beliau terhadap masyarakat, bukan hanya pada kalangan atas, melainkan juga pada golongan rakyat bawah, yaitu kaum fakir miskin. Keterangan yang tertulis di makamnya ialah sebagai berikut. Inilah makam almarhum Al-Maghfur yang berharap rahmat Tuhan, kebanggaan para pangeran, sendi para sultan dan para menteri, penolong para fakir dan miskin yang berbahagia lagi syahid, cemerlang simbol negara dan agama Malik Ibrahim yang terkenal dengan kakek bantal. Allah meliputinya dengan rahmatnya dan keridoannya dan dimasukkan ke dalam surga. Telah wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah. Menurut literatur yang ada, beliau juga ahli pertanian dan ahli pengobatan. Sejak beliau berada di Gresik, hasil pertanian rakyat Gresik meningkat tajam, dan orang-orang sakit banyak yang disembuhkannya dengan daun-daunan tertentu. Sifatnya yang lemah lembut, welas asih dan ramah tamah kepada semua orang, baik sesama muslim atau dengan non-muslim, membuatnya sebagai tokoh masyarakat yang disegani dan dihormati. Kepribadiannya yang baik itulah yang menarik hati penduduk setempat, sehingga mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukarela dan menjadi pengikut beliau yang setia. Sebagai misal, bila beliau menghadapi rakyat jelata yang pengetahuannya masih awam sekali, beliau tidak menerangkan Islam secara jelimet atau ribet. Kaum bawah tersebut dibimbing untuk bisa mengolah tanah agar sawah dan ladang mereka dapat dipanen lebih banyak lagi. Sesudah itu mereka dianjurkan bersyukur kepada yang memberikan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kalangan rakyat jelata, Syekh Maulana Malik Ibrahim sangat terkenal, terutama dari kalangan kasta rendah.
Sebagaimana diketahui, agama Hindu membagi masyarakat menjadi 4 kasta. Kasta Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Dari keempat kasta tersebut, kasta Sudra adalah yang paling rendah dan sering ditindas oleh kasta-kasta yang jauh lebih tinggi. Maka ketika Syekh Maulana Malik Ibrahim menerangkan kedudukan seorang di dalam Islam, orang-orang Sudra dan Waisya banyak yang tertarik. Syekh Maulana Malik Ibrahim menjelaskan bahwa dalam agama Islam semua manusia sama sederajat. Orang Sudra boleh saja bergaul dengan kalangan yang lebih atas, tidak dibeda-bedakan. Di hadapan Allah semua manusia adalah sama. Yang paling mulia di antara mereka hanyalah yang paling takwa kepadanya. Takwa itu letaknya di hati, hati yang mengendalikan segala gerak kehidupan manusia untuk berusaha sekuat-kuatnya, mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dengan takwa itulah manusia akan hidup di dunia hingga di akhirat kelak. Orang yang bertakwa, sekalipun dia dari kasta Sudra, bisa jadi lebih mulia daripada mereka yang berkasta Ksatria dan Brahmana. Mendengar ketentangan ini, mereka yang berasal dari kasta Sudra dan Waisya merasa lega. Mereka merasa dibela dan kembalikan haknya sebagai manusia utuh, sehingga wajarlah bila mereka berbondong-bondong masuk agama Islam dengan sukacita. Setelah pengikutnya semakin banyak, beliau kemudian mendirikan masjid untuk beribadah bersama-sama dan mengaji. Dalam membangun masjid ini, beliau mendapat bantuan yang tidak sedikit dari Raja Charmain. Dan untuk mempersiapkan kader umat yang nantinya dapat meneruskan perjuangan menyebarkan Islam ke seluruh tanah Jawa dan seluruh Nusantara, maka beliau kemudian mendirikan pesantren yang merupakan perguruan Islam, tempat mendidik dan menggembleng para santri sebagai calon mubalik. Pendirian pesantren yang pertama kali di Nusantara itu diilhami oleh kebiasaan masyarakat Hindu, yaitu para biksu dan pendeta Brahmana yang mendidik cantrik dan calon pemimpin agama di mandala-mandala mereka. Inilah salah satu strategi para wali yang cukup jitu. Orang Buddha dan Hindu yang mendirikan mandala-mandala untuk mendidik kader tidak dimusuhi secara frontal, melainkan beliau-beliau itu mendirikan bentuk pesantren yang mirip mandala-mandala milik kelompok Hindu dan Buddha tersebut untuk menjaring umat. Dan ternyata hasilnya sungguh memuaskan. Dari pesantren Gresik kemudian muncul para mubalik yang menyebar ke seluruh Nusantara. Tradisi pesantren tersebut berlangsung hingga sekarang, di mana para ulama menggodok calon mubalik di pesantren yang diasuhnya. Bila orang bertanya sesuatu masalah agama kepada beliau, maka beliau tidak menjawab dengan berbelit-belit, melainkan dijawabnya dengan mudah dan gamblang sesuai dengan pesan Nabi yang menganjurkan agama disiarkan dengan mudah, tidak dipersulit, umat harus dibuat gembira, tidak ditakut-takuti. Seperti tersebut dalam buku History of Java karangan Sir Stamford Raffles. Pada suatu hari Syekh Maulana Malik Ibrahim ditanya, apakah yang dinamakan Allah itu? Beliau tidak menjawab bahwa Allah itu adalah Tuhan yang memberi pahala surga hambanya yang berbakti dan menyiksa sepedih-pedihnya bagi hamba yang membangkang kepadanya. Jawabannya cukup singkat dan jelas, yaitu Allah adalah zat yang diperlukan adanya. 2 tahun sudah Syekh Maulana Malik Ibrahim berdakwah di Gresik. Beliau tidak hanya membimbing umat untuk mengenal dan mendalami agama Islam, melainkan juga memberikan pengarahan agar tingkat kehidupan rakyat Gresik menjadi lebih baik. Beliau pula yang mempunyai gagasan mengalirkan air dari gunung untuk mengairi lahan pertanian penduduk. Dengan adanya sistem pengairan yang baik ini, lahan pertanian menjadi subur dan hasil panen bertambah banyak. Para petani menjadi makmur dan mereka dapat mengerjakan ibadah dengan tenang. Andai kata Syekh Maulana Malik Ibrahim tidak ikut membenahi dan meningkatkan taraf hidup rakyat Gresik, tentulah mereka sukar diajak beribadah dengan baik dan tenang. Sebagaimana sabda Nabi bahwa kefakiran menjurus pada kekafiran. Bagaimana mungkin bisa beribadah dengan tenang jika sehari-hari disibukkan dengan urusan sesuap nasi? Inilah resep yang harus ditiru. Tamu dari negeri Charmain. Ada ganjalan di hati Syekh Maulana Malik Ibrahim. Dia telah berhasil mengislamkan sebagian besar rakyat Gresik. Gresik adalah bagian dari wilayah Majapahit. Kalau seluruh rakyat sudah memeluk Islam, sementara Raja Brawijaya penguasa Majapahit masih beragama Hindu, apakah di belakang hari tidak timbul ketegangan antara rakyat dengan rajanya? Untuk menghindari hal itu, maka Syekh Maulana Malik Ibrahim mempunyai rencana mengajak Raja Brawijaya untuk masuk agama Islam.
Hal itu diutarakan kepada sahabatnya, yaitu Raja Charmain. Ternyata Raja Charmain juga mempunyai maksud serupa. Sudah lama Raja Charmain ingin mengajak Prabu Brawijaya masuk agama Islam. Pada tahun 1321 Masehi, Raja Charmain datang ke Gresik disertai putrinya yang cantik rupawan. Putri Raja Charmain itu bernama Dewi Sari. Tujuannya dalam misi tersebut adalah untuk memberikan bimbingan kepada para putri istana Majapahit mengenal agama Islam. Bersama Syekh Maulana Malik Ibrahim, rombongan dari negeri Charmain itu menghadap Prabu Brawijaya. Usaha mereka ternyata gagal. Prabu Brawijaya bersikeras mempertahankan agama lama dengan ucapan yang diplomatis, bahwa dia bersedia masuk Islam bila Dewi Sari bersedia dipersuntingnya sebagai istri. Dewi Sari menolak. Tidak ada gunanya masuk Islam bila ditunggangi dengan kepentingan duniawi. Beragama seperti itu hanya akan merusak keagungan agama Islam. Rombongan dari negeri Charmain lalu kembali ke Gresik. Mereka beristirahat di Leran sembari menunggu selesainya perbaikan kapal untuk berlayar pulang. Sungguh sayang sekali, selama beristirahat di Leran itu, banyak anggota rombongan dari negeri Charmain yang diserang wabah penyakit. Banyak di antara mereka yang tewas, termasuk Dewi Sari. Kabar kematian Dewi Sari terdengar ke telinga Prabu Brawijaya. Raja yang memang tertarik dan merasa jatuh cinta kepada Dewi Sari itu kemudian menyempatkan diri beserta punggawa kerajaan ke desa Leran. Brawijaya sang Raja Majapahit itu memerintahkan kepada para punggawa kerajaan untuk menggali kubur dan memakamkan Dewi Sari dengan upacara kebesaran. Di desa Leran itulah Dewi Sari dikuburkan. Setelah rombongan dari negeri Charmain meninggalkan pantai Leran, maka Prabu Brawijaya menyerahkan seluruh daerah Gresik kepada Syekh Maulana Malik Ibrahim untuk diperintah sendiri di kedaulatan Majapahit. Penyerahan daerah itu adalah siasat dari sang raja agar rakyat Gresik yang beragama Islam itu tidak memberontak kepada rajanya yang masih beragama Hindu. Amanat Raja Majapahit itu diterima Syekh Maulana Malik Ibrahim dengan sukarela. Sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan perdamaian walaupun dengan orang kafir zimmi, yaitu orang-orang bukan muslim yang mau hidup berdampingan dengan aman satu negara. Demikianlah sekilas tentang Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Gresik, seorang wali yang dianggap sebagai ayah dari Wali Songo. Beliau wafat di Gresik pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Dan itulah kisah sejarah dari seorang Syekh Maulana Malik Ibrahim atau yang disebut dengan Sunan Gresik. Semoga pembahasan kali ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan kita. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Jangan lupa like, share, subscribe channel Hikmah Alam. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.